The Director General of Minerals and Coal from the Indonesian Ministry of Energy and Mineral Resources, Ridwan Jamaluddin, affirmed that for now, Indonesia's coal exports ban will still be implemented up until the end of January. Despite this, the government are reviewing the coal export ban and hinted that it could be lifted soon, as the state electricity company, PLN, have secured enough coal for its power plants. The Indonesian government affirmed that they will review the ban on coal exports. Despite this, Indonesia's ban on coal exports is currently still in effect and for now will last until the 31st of January. The Director General of Minerals and Coal from the Indonesian Ministry of Energy and Mineral Resources, Ridwan Jamaluddin, said that the government are set to review Indonesia's coal export ban during an inter-ministry coordinating meeting held on the 12th of January. But Ridwan stated that currently Indonesia's state electricity company, PLN, have secured enough coal for its power plants, which could mean that a ban on coal exports may no longer be needed. Masih berlaku sampai 31 Januari 2022. Masih berlaku? Masih berlaku. Yang besok akan dikirimkan, dikapalkan itu? Belum ada keputusan. Oh, belum ada. Ada 14 kapal yang katanya sudah ada batu bara di dalamnya, akan tetap dikirimkan ke negara tujuan? Akan dievaluasi oleh para menteri pada rapat yang setahu saya direncanakan besok. Baru besok akan diputuskan. Ya. Jadi larangan ekspor batu bara itu tetap berlaku sampai 31 Januari 2022. Betul. Kalau begitu Pak, apakah memang sejak larangan ini diberlakukan, itu sudah memperbaiki kondisi pasokan batu bara khususnya untuk PLN Pak? Sudah jauh membaik. Secara volume, kebutuhan PLN yang semula dikhawatirkan akan dapat mematikan 17 PLTU sejumlah 10 gigawatt. Yeah. Sekarang rata-rata sudah dapat dicapai dari pasokan ya, mendekati 15 hari operasi. Jadi menuju ke sana. Sebelumnya efektivitas dari kewajiban atau kontrak-kontrak PLN dengan mitranya itu kurang lebih 60-an%, sekarang sudah di atas 80%. Sudah di atas 80%. Ya. Jadi ancaman krisis listrik sudah dipastikan tidak terjadi? Laporan dari PLN menunjukkan perbaikan. Dipastikannya dari hari ke hari masih dinamis. Kita akan tunggu sampai saat-saat terakhir, tapi per hari ini secara volume pasokan sudah memadai. Yang kita tunggu sekarang adalah delivery-nya atau ketersampaian batu bara itu ke PLTU-nya. Itu yang masih sedang kita perjuangkan sekarang. Meanwhile, Indonesia's state electricity company, the PLN, stated that the government's decision to temporarily ban coal exports has helped secure coal supply for PLN coal power plants. The PLN said that currently they have received assurances from Indonesian coal mining companies that enough coal will be supplied for Indonesia's electricity needs. Tetapi alhamdulillah dengan adanya penyetopan ekspor ini, kami juga mendapatkan tambahan pasokan batu bara di bulan ini yang biasanya hanya sekitar 10,7 juta metrik ton, sekarang ditambah yaitu menjadi 16,2 juta metrik ton. Sehingga ada peningkatan volume delivery dari batu bara yang bisa mengeliminasi resiko pemadaman dalam jangka pendek. Kemudian tentu saja kami bulan ini ingin segera bagaimana kondisi yang krisis ini bisa segera diperbaiki sehingga ini menjadi awal perbaikan yang sampai jauh mendatang. Despite this, Indonesia's ban on coal exports was criticized by the deputy head of the House's Commission 7, Maman Abdurrahman. According to him, the PLN must improve their coal supply management to ensure that shortages in coal supply does not happen again in the future. Kalau menurut Pak Maman, langkah melarang ekspor ini sudah tepat untuk saat ini? Kurang tepat, Mas. Malah kurang tepat? Tapi kalau tidak dilarang kan tidak ada pasokan batu bara yang cukup untuk listrik. Yang tadi saya sampaikan, boleh melarang. Tapi lihat dong, masa orang-orang ataupun pengusaha-pengusaha yang memang dia sudah memenuhi kebutuhan domestic market obligation-nya, dilarang juga. Karena dilarang semuanya pukul rata. Itu yang tidak disetujui. Ini yang akhirnya menyebabkan negara bisa berpotensi kehilangan kepercayaan di mata internasional. Baik. But the government argued that the ban on coal exports was necessary to ensure that coal supply for power plants was adequate and prevent widespread power outages.
Daripada rakyat yang merupakan pemilik sah batubara ini menderita, saya tutup aja semuanya. Mengapa saya tutup semuanya? Yang pertama, alasan teknis. Kalau tidak kita tutup semuanya, biasanya kapal-kapal akan masih banyak melayani yang ekspor-ekspor. Kita perlu kapalnya juga, kapal dan tongang. Ya. Yang kedua, begitu kita pakai kecuali yang ini, kecuali yang itu, pasti jago lah orang cari kecuali-kecuali. Jadi cari celah-celahnya. Saya tutup aja semua, sekarang buktinya hasilnya positif. Despite the urgent need, Indonesia's coal export ban was met with protests from countries such as South Korea and Japan, as both nations requested the immediate reversal of the ban. Japan itself imports 2 million tons of coal from Indonesia every month for power generation purposes. As Japan said, the export ban has a dire impact on the country's economic activities and the Japanese people's daily lives.